Garuda Pertiwi makin kokoh di puncak. Dua kemenangan telak atas Arab Saudi yang kemarin dan Malaysia tadi malam. Analisis permainan Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel The Bill Production. Kali ini kita bakal membahas perjalanan Garuda Pertiwi atau Timnas Putri U16 Indonesia di ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Dan harus kita akui nih, penampilan Garuda Pertiwi sejauh ini benar-benar memberikan sinyal yang positif ya. Dua pertandingan sudah dimainkan, dua kemenangan berhasil juga diraih. Dan yang lebih menarik lagi nih, kemenangan tersebut bukan kemenangan tipis. Garuda Pertiwi berhasil menghancurkan Arab Saudi dengan skor 7-0, kemudian kembali tampil dominan dengan mengalahkan Malaysia 3-0. Artinya dalam dua pertandingan saja Indonesia sudah mencetak 10 gol dan belum sekalipun kebobolan. Ini bukan cuma soal hasil akhir. Ada banyak hal yang menarik bisa kita analisa dari permainan Garuda Pertiwi. Mulai dari keberanian menyerang, kualitas pemain muda, dan kedalaman skuad, sampai bagaimana tim ini bisa berkembang menghadapi pertandingan yang level tekanannya semakin tinggi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ya, babak pertama Garuda Pertiwi hancurkan Arab Saudi 7-0. Kita mulai dari pertandingan pertama dulu ya kemarin. Jumat 14 Agustus 2026, Garuda Pertiwi menghadapi Arab Saudi. Sejak awal pertandingan, Indonesia langsung menunjukkan bahwa mereka datang bukan untuk sekedar mencari kemenangan. Indonesia bermain cukup agresif. Tekanan diberikan sejak lini depan. Sirkulasi bola berjalan cukup baik dan permainan Indonesia terlihat percaya diri ya untuk mengambil inisiatif. Hasilnya gol cepat langsung tercipta pada menit ke-5 melalui Kesha Arabella Manisha. Nah, gol ini sangat penting nih karena memberikan kepercayaan diri kepada pemain-pemain muda Indonesia. Setelah unggul, Indonesia tidak kemudian bermain pasif, justru tekanan terus diberikan. Nah, lagi-lagi nih pada menit ke-23, Nafiza Ayasanori mencetak gol kedua. Kemudian Zailin Kaila Virial berhasil menciptakan 2 gol pada menit 37 dan 40. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Indonesia 4-0. Dan dari sini kita bisa melihat satu hal penting. Garuda Pertiwi bukan hanya punya kemampuan mencetak gol, tetapi juga mampu mempertahankan intensitas permainan. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali mencetak gol melalui Sivana Rizka Nadifa pada menit ke-49. Kemudian Fadila menambah gol pada menit ke-79. Dan pada masa injury time, Dima Ahmed mencetak gol ke-7, skor akhir 7-0. 10 gol dalam 2 pertandingan kemudian menjadi gambaran betapa produktifnya lini serang Indonesia. Apa yang menarik dari kemenangan 7-0? Kalau kita hanya melihat skor, kemungkinan kita akan mengatakan ya Indonesia menang besar. Tapi kalau kita melihat lebih dalam nih, ada beberapa hal yang menarik. Pertama adalah keberanian pemain muda Indonesia dalam menyerang. Mereka tidak terlihat takut untuk mengambil keputusan. Ketika mendapatkan ruang, mereka berani membawa bola. Ketika melihat peluang, mereka berani melakukan percobaan. Dan ketika berada di area berbahaya, mereka cukup tenang nih untuk menyelesaikan peluang. Ini adalah modal yang sangat penting untuk perkembangan pemain di level usia muda. Yang kedua, Indonesia mempunyai variasi pencetak gol. Gol tidak hanya datang dari satu pemain. Ada Kesha, Nafiza, Zailin, Sivana, Fadilah, hingga Dima. Ini menunjukkan bahwa ancaman Indonesia tidak hanya berasal dari satu pemain. Kalau lawan berhasil mematikan satu pemain, masih ada pemain lain yang bisa memberikan ancaman. Dan ini menjadi salah satu kekuatan utama Garuda Pertiwi. 13 pemain debut, tapi tim tetap kompetitif. Hal yang juga menarik adalah pernyataan pelatih Timo Suneman. Ia mengatakan ada 13 pemain yang menjalani debut di level tim nasional. Bayangkan aja nih, sebanyak 13 pemain baru merasakan atmosfer pertandingan internasional, tetapi Indonesia tetap mampu mencatat kemenangan besar 7-0. Ini menunjukkan bahwa kedalaman skuad Indonesia cukup menjanjikan. Timo juga memanfaatkan aturan turnamen yang memungkinkan penggunaan sampai 8 pemain pengganti. Menurut saya nih, ini merupakan keputusan yang sangat bagus ya. Karena untuk tim usia muda, kemenangan memang penting. Tetapi memberikan pengalaman kepada sebanyak mungkin pemain juga tidak kalah penting. Pemain muda membutuhkan menit bermain. Mereka membutuhkan pengalaman merasakan tekanan pertandingan. Mereka perlu tahu bagaimana rasanya bermain di depan penonton. Dan mereka perlu belajar juga bagaimana menjaga konsentrasi ketika bermain untuk tim nasional. Jadi turnamen seperti ini bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara. Ini juga tentang bagaimana Indonesia menyiapkan generasi berikutnya.
Kemudian datang ujian berikutnya. Nah, bertanding melawan Malaysia. Setelah menang 7-0 atas Arab Saudi, Indonesia kemudian menghadapi Malaysia pada Minggu 16 Agustus 2026. Di pertandingan kedua inilah kita bisa melihat apakah kemenangan 7-0 sebelumnya hanya kebetulan atau memang menunjukkan kualitas Indonesia. Dan jawabannya cukup jelas, Indonesia kembali menang, kali ini dengan skor 3-0. Memang jumlah golnya tidak sebanyak pertandingan pertama, tapi justru pertandingan melawan Malaysia memberikan gambaran yang lebih menarik tentang kemampuan Garuda Pertiwi. Kenapa? Karena kita menghadapi lawan yang lebih kompetitif, Indonesia tetap mampu mengontrol pertandingan dan menjaga clean sheet. Fadila buka keunggulan, Indonesia langsung menunjukkan intensitas sejak awal pertandingan. Tekanan terus diberikan kepada pertahanan Malaysia. Dan pada menit ke-10, Fadila berhasil mencetak gol. Situasi cukup menarik. Fadila berhadapan langsung dengan kiper Malaysia dan berhasil menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Skor berubah menjadi 1-0. Gol cepat ini kembali menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan tekanan sejak awal. Dan yang paling penting lagi nih, setelah unggul Indonesia tidak kehilangan fokus. Zalin Kaila Aska dari titik penalti pada menit ke-30, Indonesia mendapatkan penalti. Kesempatan tersebut kemudian dieksekusi oleh Kapten Garuda Pertiwi yaitu Zalin Kaila Aska. Tendangannya berhasil menjadi gol. Indonesia unggul 2-0. Dan sampai babak pertama berakhir, skor tersebut tidak berubah. Kalau kita melihat jalannya pertandingan, Indonesia memang terlihat lebih dominan. Namun ada satu catatan nih. Nah, ketika melawan tim yang lebih terorganisir, Indonesia harus bisa meningkatkan kualitas penguasaan bola dan efektivitas penyelesaian. Nah, karena semakin tinggi level lawan, peluang yang didapatkan akan lebih semakin sedikit. Jadi setiap peluang harus benar-benar dimaksimalkan. Nah, babak kedua, Indonesia tetap menekan. Memasuki babak kedua, Indonesia tetap mencoba mengontrol permainan. Malaysia tentunya berusaha untuk bangkit, tetapi Indonesia mampu mempertahankan keunggulan. Dan akhirnya pada menit ke-78, Nafisa Ayasyanori mencetak gol ketiga, skor berubah menjadi 3-0. Gol ini sekaligus mengunci kemenangan Indonesia. Dan sekali lagi Garuda Pertiwi mencatat clean sheet, 2 pertandingan, 2 kemenangan, 10 gol, 0 kebobolan. Nah, statistik yang sangat positif. Jadi, apa kekuatan utama Garuda Pertiwi? Menurut saya nih ada beberapa poin penting ya. Yang pertama adalah mental menyerang. Indonesia tidak terlihat bermain dengan rasa takut. Mereka berani mengambil inisiatif. Yang kedua adalah kedalaman skuad. Banyak pemain mampu memberikan kontribusi. Ini sangat penting dalam turnamen karena pertandingan berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Yang ketiga adalah kemampuan menjaga clean sheet. Mencetak 10 gol tentu sangat luar biasa ya. Tetapi tidak kebobolan dalam 2 pertandingan juga menunjukkan bahwa pertahanan Indonesia bekerja cukup baik. Nah, yang keempat adalah keberanian memberikan kesempatan kepada pemain muda. Timo Sineman tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga memberikan pengalaman kepada para pemain. Ini adalah investasi jangka panjang, tapi jangan cepat puas dulu nih. Nah, disinilah saya ingin memberikan catatan. Kita boleh aja nih senang dengan 2 kemenangan ini ya. Kita boleh bangga melihat Garuda Pertiwi berada di puncak klasemen. Tapi jangan sampai kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa semuanya sudah sempurna, karena perjalanan masih panjang. Indonesia akan menghadapi Hong Kong pada Selasa 18 Agustus 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Super Soccer Arena Kudus. Dan pertandingan ini berpotensi menjadi ujian yang lebih menarik. Hong Kong saat ini menjadi salah satu pesaing Indonesia di grup A. Artinya pertandingan berikutnya akan sangat penting untuk melihat sejauh mana kualitas sebenarnya dari Garuda Pertiwi. Laga melawan Hong Kong bisa jadi nih tes yang sebenarnya. Kenapa sih saya bilang kayak gitu? Karena menghadapi Arab Saudi dan Malaysia, Indonesia sudah menunjukkan kemampuan mencetak gol. Tapi menghadapi Hong Kong, kita ingin melihat apakah Indonesia mampu mempertahankan dominasi ketika lawan memberikan tekanan yang lebih tinggi. Kita ingin melihat nih bagaimana lini tengah Indonesia keluar dari pressing. Bagaimana back-back Indonesia mengantisipasi serangan balik. Bagaimana para pemain depan menciptakan ruang. Dan yang paling penting lagi, bagaimana mental pemain ketika pertandingan berlangsung ketat. Karena di level internasional, tidak semua pertandingan bisa dimenangkan dengan skor besar. Kadang kita harus menang 1-0, kadang harus bertahan, dan kadang juga harus bermain sabar. Dan kemampuan untuk memenangkan pertandingan dalam berbagai situasi adalah tanda bahwa sebuah tim mulai matang. Kerja keras dari Kudus. Ada satu hal menarik lainnya dari perjalanan Garuda Pertiwi di turnamen ini. Kudus menjadi salah satu bagian penting dari perkembangan sepak bola putri Indonesia.
Timo Sineman bahkan mengapresiasi dukungan masyarakat Kudus yang memenuhi Super Soccer Arena. Ini bukan hanya soal pertandingan, ada pesan yang lebih besar, yaitu bagaimana sepak bola putri bisa semakin dikenal dan semakin banyak dimainkan oleh anak-anak perempuan Indonesia. Ketika seorang anak perempuan melihat pemain tim nasional bermain di stadion, mereka bisa berpikir, suatu hari saya juga ingin menjadi pemain sepak bola. Dan menurut saya ini salah satu dampak terbesar dari turnamen seperti Sri Kandi Merdeka Cup. Bukan hanya menghasilkan juara, tetapi menghasilkan generasi baru. Untuk targetnya harus lebih besar. Timo Sineman juga menyampaikan bahwa pembangunan sepak bola putri Indonesia harus dilakukan dari bawah dulu. Dan targetnya tentu tidak boleh berhenti di level ASEAN. Kalau Indonesia ingin suatu hari tampil di Piala Dunia, maka proses pembinaannya harus dilakukan secara serius. Mulai dari usia muda, mulai dari kompetisi, mulai dari fasilitas, mulai dari pelatih. Dan tentu saja mulai dari memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda. Karena pemain tim nasional tidak bisa muncul secara instan. Mereka harus dibentuk bertahun-tahun. Nah, 10 gol, 0 kebobolan, apa artinya? Kalau kita tarik kesimpulan dari 2 pertandingan pertama, ada satu statistik yang sangat menarik. Indonesia mencetak 10 gol dan belum kebobolan. Ini adalah awal yang sangat bagus, namun jangan menjadikan statistik tersebut sebagai alasan untuk terlena. Justru statistik ini harus menjadi motivasi, karena ketika lawan semakin kuat, mempertahankan produktivitas akan menjadi tantangan. Indonesia juga harus mulai meningkatkan efisiensi. Jangan sampai terlalu banyak peluang terbuang, karena pertandingan berikutnya bisa saja hanya memberikan 2 atau 3 peluang emas. Kalau 2 peluang bisa menjadi 2 gol, maka Indonesia punya peluang besar untuk terus menang. Nah, Garuda Pertiwi punya masa depan yang cerah. Menurut saya jawabannya adalah punya potensi yang sangat besar. Ketika melihat pemain-pemain muda yang berani, kita melihat banyak pemain bisa mencetak gol. Kita melihat pelatih memberikan kesempatan kepada pemain debutan. Kita juga melihat dukungan para penonton. Dan yang tidak kalah penting, kita melihat adanya perhatian terhadap pembinaan sepak bola putri. Tinggal bagaimana nih semua itu dipertahankan secara konsisten. Jangan sampai bagus hanya seketika turnamen berlangsung. Pembinaan harus terus berjalan setelah turnamen selesai. Kompetisi harus terus ada, pemain harus terus mendapatkan menit bermain, dan tim nasional harus terus memiliki program jangka panjang. Oke, untuk penutup, jadi teman-teman, 2 pertandingan Garuda Pertiwi di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 memberikan awal yang sangat positif. Pertandingan pertama Indonesia 7-0 atas Arab Saudi, pertandingan kedua Indonesia 3-0 atas Malaysia. Nah, totalnya 10 gol, 0 gol kebobolan. Indonesia pun berada di puncak grup A dengan 6 poin. Tetapi perjuangan belum selesai. Hong Kong sudah menunggu pada Selasa 18 Agustus 2026. Dan pertandingan tersebut akan menjadi ujian berikutnya bagi Garuda Pertiwi. Apakah Indonesia mampu mempertahankan rekor sempurna? Apakah lini serang Indonesia kembali akan menggila? Atau justru Hong Kong akan memberikan perlawanan yang jauh lebih berat? Yang jelas satu hal sudah terlihat. Garuda Pertiwi sedang menunjukkan bahwa sepak bola putri Indonesia punya masa depan. 2 kemenangan telak ini bukan hanya tentang 3 poin, ini tentang kepercayaan diri, ini tentang pengalaman pemain muda, ini tentang regenerasi, dan ini tentang mimpi besar membawa sepak bola putri Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sekarang tinggal kita tunggu pertandingan berikutnya, Garuda Pertiwi versus Hong Kong. Semoga perjuangan para pemain muda ini terus mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kalian suka dengan analisa seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian apakah Garuda Pertiwi bisa menjadi juara Sri Kandi Merdeka Cup? Dan jangan lupa kita terus dukung sepak bola Indonesia ya teman-teman, khususnya sepak bola putri. Garuda Pertiwi terus terbang tinggi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.